ciloko noto pola ben ora salah. Aja do me, aja do me, aja do me, aja do me, aja do me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ojo Dume Series. Spesial hari ini kita sedang berada di Kota Bandung, masih bersama saya Didra Rashid, saya Om Semar, dan saya Ki Adek. Siap. Apa kabar Om Semar, Ki Adek? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dan mungkin Om Semar boleh cerita nih, kenapa kok kita alhamdulillah bisa sampai di Kota Bandung nih? Jadi awalnya karena ada smart people yang minta pertolongan ke kita. Selamat datang di Kota Bandung. Yes. Awalnya memang ada smart people yang mau minta pertolongan ke kita untuk mencari makam dari leluhurnya yang tidak terdeteksi lah. Oke. Jadi mereka tahu tempatnya pemakamannya, cuman karena tidak ada nama-namanya, jadi kita dimintakan tolong untuk mencari di mana letak tepatnya lah. Terima kasih Smart People yang tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih semuanya, dan nantinya pasti juga insya Allah ada dokumentasinya ya Ki ya, untuk perjalanan yang makam itu ke depannya. Iya, ke depannya nanti kita akan perjalanan ke wilayah Pantura dan wilayah selatan Pulau Jawa dan sekitarnya. Itu nanti akan kita tayangkan kembali di episode-episode Ojo Dume berikutnya. Luar biasa. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin undur diri dulu. Belum. Dan ini kita berada di depan gedung Asia Afrika ya Om. Museum Merdeka. Museum Asia Afrika. Jadi ini ada gedung Merdeka. Ya. Dan di depannya ini ada apa ini ya? Gedung apa? Ini bekas Tadi gudang Belanda, pertokoan. Kalau sekarang itu kayak mall kali ya. Ini dulu tempat pertokoan, tempat perdagangan kaum pasca VOC ya. Setelah VOC kolonial Belanda. Dan kalau untuk tadi sih aku sempat baca Om Semar, Ki Adek, katanya juga pernah ada terowongan yang nyambung dari gedung ini ke Gedung Merdeka. Iya. Tapi sudah, kalau menurut artikel tadi sudah ditutup. Iya, karena sudah tidak dipergunakan lagi. Iya, jadi sebenarnya kenapa kita kesini ada permintaan kemarin dari Smart People. Dari polling kita Smart People. Tadi kemarin kita sempat menanyakan tempat-tempat apa yang mesti kita datangi. Iya. Salah satunya adalah Museum Konferensi Asia Afrika ini. Ya. Katanya ceritanya ada semacam penunggunya di sini, di mana di museum ini. Katanya sering terdengar suara wanita ya. Terus sering terdengar seperti rame-rame sedang rapat kayak gitu-gitu sih. Jadi emang mungkin kita juga pengen tahu juga sejarahnya mungkin mengenai gedung ini dan mengenai gedung Merdekanya ini gitu. Oke, mungkin pertama Ki Adek, atau mungkin Ki Adek sudah berjalan-jalan sedikit, kita sambil menjawab ke pertanyaan Smart People, apakah iya masih ada suara-suara seperti orang rapat dan ada sosok wanita. Bener nggak sih gitu? Bener nggak sih kalau dari Ki Adek tadi? Itu benar. Jadi suara-suara orang rapat itu adalah apresiasi energi dari konferensi masa lampau di zaman Presiden Republik Indonesia yang pertama,
dan energi itu sangat kuat sehingga makhluk-makhluk astral itu menyerupai mereka dengan apa namanya, suara-suara yang bising di dalam gedung itu. Gedung ini ya. Kalau masalah perempuan, justru yang hantu perempuan ini keturunan Belanda, Mas Dida, yang saya lihat. Dari tadi udah mundar-mandir aja, kadang juga ke seberang. Ini penampakannya sosoknya memang cantik, berkulit bule ya, berambut pirang. Ini adalah sosok wanita Belanda dengan pakaian-pakaian zaman dulu yang kadangkala ini kebenaran kan, Smart People, hari ini adalah malam Jumat. Jadi jadi sangat pas sekali energinya, bisa saya tangkap, dan sedikit ada gambaran saat noni Belanda ini tadi lewat. Gitu. Itu sekitar awal abad 19 kejadiannya. Dan beliau ada memakai merah-merah nggak sih? Jadi rendaknya itu ininya putih ya, seperti rendak-rendak Belanda, dan ada garis, memang ada garis-garis kayak merah gitu untuk penghias rendaknya. Apa yang aku lihat bukan warna dari baju? Mungkin itu dari ini sih. Jadi emang penampakan setiap orang pasti beda-beda, Mas. Jadi ketika Mas Didra melihat gitu, itu akan dikondisikan menurut yang kondisi badannya Mas Didra. Dan seperti misalnya Mas Didra sangat dengan warna merah langsung terkoneksi apa mungkin gitu, kita juga nggak tahu. Jadi sebenarnya itu cuma energi doang kalau kita lihat sih. Oke. Dan yang menarik di sini adalah aku sih penasaran nih Om Semar dan Ki Adek, mengaitkan dengan gedung ini kan dulu fungsinya banyak pertemuan orang-orang penting, banyak juga pastinya keputusan-keputusan penting. Nah, noni ini beliau apakah ada hubungannya dengan masa itu saat gedung ini masih aktif? Iya, pertanyaan bagus. Nah, justru lebih lampau lagi, yaitu di gedung sebelah sini. Iya. Jadi bayangan saya saat beliau pulang kerja di sore hari sekitar abad ke-19, dia nyebrang berjalan pelan karena di sini adalah kekasihnya sedang menunggu kereta kuda dengan kudanya nunggu di sini, dan dia nyebrang dari pintu itu. Itu pintu dan itu pintu. Ini pintunya ada 3, pintu tengah, kanan dan kiri. Dia keluar dari pintu kanan, saat dia nyebrang itu dia tertabrak. Dia tertabrak dan dia koma di sini. Itu banyak orang-orang Belanda, pedagang-pedagang Belanda itu keluar semua karena memang wanita Belanda ini cantik. Jadi dia ini, si noni Belanda ini sangat dikenal, dan dia dibaringkan di yang tempat kita berdiri. Dibaringkan di sini untuk perawatan pertama sebelum naik kereta kuda, karena dibawa ke atas posisinya, jadi diangkat rame-rame, dimasukin kereta kedua calon suaminya, dan dia telah meninggal dunia di sini. Jadi ada energi yang kuat di sini sehingga langsung ada penampakan sosok wanita, tapi asalnya dari seberang sana. Noni yang tadi diceritakan. Berarti kemungkinan tuh warna merah dari warna darahnya ya Mas. Itu saya mau ngomong tuh tadi cuman kan ininya. Jadi Sunda. Jadi Sunda. Sebentar ada yang. Oke, jadi seperti itu kurang lebih Ki. Ya, nah Ki, ketika kita menghadapi atau kita kan ini juga udah jadi museum ya Om ya, kalau nggak salah ya. Apa sih yang bisa kita pelajari, kita resapi dari gedung-gedung yang punya energi besar gitu, seperti gedung yang di depan kita nih? Ya, baiknya tuh gimana sih kalau dari Ki Adek? Ya alhamdulillah pemerintah yang sekarang juga tetap melestarikan, karena ini adalah bentuk dari sebuah kebesaran negara Republik Indonesia saat itu, bisa mengumpulkan beberapa negara untuk mengadakan konferensi Asia Afrika di sini. Di saat itu waktu zaman Soekarno ya. Jadi memang di samping untuk keperluan pemerintahan, memang kota Bandung ini sangat dikenal di bangsa Eropa, makanya Bandung sampai disebut adalah Paris Van Java. Parisnya di wilayah Jawa ini adalah Bandung, karena memang sudah terkenal di wilayah Bandung ini. Gitu, menurut saya sih itu aja. Kalau dari Om Semar nih Om, gedung ini
apa yang kita bisa sampaikan atau ada pesan apa sih dari energi-energi atau korin-korin yang ada di gedung ini lewat Ojo Dumeh, apa sih yang ingin disampaikan ke penerus bangsa ini gitu? Jadi sepertinya sih karena memang energinya sangat besar banget nih kalau aku lihat dan aku rasain di Museum Konferensi Asia Afrika. Jadi karena memang energi itu kan energi baik ya Mas ya. Jadi energi yang ingin menyatukan, menjadikan KTT non-blok kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak ngeblok ke siapapun. Waktu itu kan ada perang dunia gitu, mereka menjadikan satu blok yang memang tidak memihak siapa-siapa gitu. Jadi sebenarnya semangat perdamaian itu yang masih ada di sini sih. Perdamaian ya seperti kita ngelihat, seperti kita pernah bicarakan sama Om Hao, residu energi itu ketika mereka berbicara mengenai perdamaian, gimana caranya menghadapi perang antara dua blok itu mungkin itu akan menjadi energi yang baik. Dan makanya energi baik yang ketika mereka rapat kayaknya tercatat di kursi-kursinya, di meja-mejanya. Dia udah mulai nyium bau kayu soalnya. Iya, jadi kalau aku gambarin nih kayak mereka tuh ada kursi-kursi merah gitu. Merah gitu. Campuran coklat. Iya, jadi dan itu memang kursi-kursi itu memang menyimpan lah energinya itu. Oke. Atau mungkin Kiadex ada tambahan nih dari mungkin ada sosok yang menghampiri kita saat ini atau sedikit membisikkan, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan lewat Ojo Dumeh, dan kita kebetulan juga di Bandung, mungkin dari Kiadex ada tambahan? Ya, ini makamnya si Noni ini ternyata ada di wilayah-wilayah sini juga, dan sampai sekarang tidak terawat dan udah menjadi sebuah bangunan toko. Jadi seperti diabaikan aja. Karena saat itu tidak ada pemakaman untuk orang kolonial. Di sini hanya perkantoran, gedung-gedung. Jadi sempat dimakamkan di wilayah sini. Apa sudah menjadi hotel atau sudah menjadi ruko atau jadi gedung, saya juga kurang tahu. Tapi dia bilang begitu kepada saya kan dengan bahasa Indonesia yang agak sulit ditangkap. Jadi si Noni ini memang semenjak kematiannya hanya berkabung ya calon suaminya beberapa hari aja, dan dia tak abaikan. Jadi dia selalu ingin diperhatikan lah oleh manusia sekarang. Makanya kalau memang ada teman-teman yang suka lewat jalan sini antara Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika ini ya, Gedung Merdeka, mungkin sekali waktu akan melihat atau penampakan sekilas. Ini ada nih. Iya, karena memang energinya sudah ada saat saya panggil tadi. Iya. Iya, benar. Gimana Om Semar? Jadi aku ngerasain ini sih Mas, sedih, maksudnya kesedihan yang dalam banget. Jadi sebenarnya gimana ketika orang sudah meninggal udah nggak ditengok sama sanak saudaranya, terus udah nggak dipedulikan. Maksudnya mereka kan mungkin bisa nggak tahu juga kalau ada keluarganya yang dimakamkan di sini. Karena dia juga bukan asli orang Indonesia kan sebenarnya. Keluarga juga jauh kan. Iya, jadi kayak dia kayak begging gitu sih, maksudnya minta diingat. Mungkin aku pengen ini nangkap namanya sih, Ki. Mungkin nggak Ki? Kita boleh nggak Ki? Ya, dari tadi saya komunikasi untuk tolong Noni kasih tahu nama. Ya mungkin kita lihat kelahirannya bisa tahu kan dari yang di negara Belanda berikut nama. Cuma saya belum tangkap namanya karena memang sangat asing di telinga saya untuk sebuah nama dari beliau. Nanti mungkin insya Allah sebentar lagi mungkin sambil ngobrol dikit dulu kali ya. Iya boleh. Soalnya saya sih kepikiran depannya M. Nggak tahu Kiadex. Mungkin sambil Kiadex ngobrol juga. Nanti kita ngobrol lagi. Dan gini Om Semar, pastinya kan berarti aku tuh melihat bahwa ternyata kita ke gedung-gedung tua, ke museum-museum itu gak cuma hanya mengingat sejarah, tapi juga kita bisa memanfaatkan dengan residu-residu baik tadi ya Om. Iya, jadi seperti yang kita pernah bahas sama Om Hao, jadi kayaknya
semua benda-benda di sini mencatat sih. Ya, mencatat merekam. ada apa aja yang terjadi di dalam gedung ini. Bahkan jalan ini pun, trotoar ini pun kita berhasil melihat di tahun 1900 gitu ada kejadian kecelakaan itu mungkin ya yang berbicara itu sebenarnya energi-energi yang menempel Mas Indra. Ya. Jadi yang memang kalau yang tadi ini korin, maksudnya kita bisa detailnya itu dari energi-energinya itu. Dan untuk kejadian-kejadian besar seperti ini, karena memang energinya begitu besar gitu, jadinya kita bisa kalau yang buat yang bisa mempelajari gitu, kita bisa menarik kejadian sebenarnya seperti apa sih seperti dalam gitu. Jadi apakah benar sejarah-sejarah yang selama ini tercatat, apakah benar terjadi seperti itu? Gitu. Iya. Tapi mungkin untuk teman-teman bisa jadi referensi lagi bahwa ke museum bukan sekedar mempelajari sejarah. Tadi namanya Maurice dan dia bukan penduduk Belanda, dia adalah orang Sweden. Mungkin Mas Kipot yang sudah lama di Belanda lebih paham. Jadi saat itu memang dia berpacaran, dan saat pacarnya, tunangannya itu datang ke Paris Van Java ini, ke Bandung, dia ikut karena memang ingin menikah. Apa betul Mas Kipot ya, kadang-kadang yang datang ke Indonesia itu bukan orang Belanda ya, dari Eropa juga ya? Iya betul. Oh, bukan hanya Belanda aja ya, dia bilang dari Sweden. Namanya Maurice. Kalau ingin ketemu sama beliau atau merasakan energinya, sebut nama dia dengan konsentrasi sebanyak 7 kali. Nanti insya Allah kalau kondisinya memang sepi, Smart People yang kebetulan lewat sini yang ingin membuktikan, nanti bisa membuktikan dengan menyebut Maurice 7 kali dengan posisi sepi dan konsentrasi. Nanti insya Allah dia akan hadir. Cuman sebenarnya kalau dari Mbak Maurice ini, itu sebenarnya yang hadir itu energinya korin kah? Korinnya Om. Iya betul, korinnya Om. Iya. Korinnya ini sebagai korin atau jin pendamping, karena merasa dia tidak dipedulikan dan dia sendirian terbengkalai. Dia hanya berteman sama jin-jin sekitar sini aja. Jadi sudah beratus tahun ya berarti. Jadi Maurice yang asal Sweden ini dengan tunangannya yang memang orang Belanda, dia bilang mudah aja kok 7 kali sebut nama saya dengan posisi sepi dan konsentrasi tinggi di wilayah sini, di Gedung Merdeka ini. Insya Allah Anda akan mendapatkan penampakan atau energi, atau paling enggak merasakannya gitu. Merasakan kehadiran dari Nona Maurice. Cuman kalau gue mau menanyakan sama Ki Adek, jadi sebenarnya kalau korin itu walaupun dia menempel di, maksudnya korin itu pendamping dari bangsa lain, ketika dia tertinggal di Indonesia, apakah dia tetap menjadi yang seperti yang dia penampakan dia hidup dulu, atau bisa berubah menjadi nempel ke Bastidra gitu? Oh tetap dong, tetap. Penampakannya sesuai dengan apa yang masa dia hidup, karena korin itu kan selalu mengikuti dari masa baru lahir jabang bayi sampai dia meninggal dunia kan. Jadi tetap seperti itu Om bentuknya. Gitu. Dia akan selalu nempel ke satu betul ini. Dan dia nggak akan kemana-mana, dia nggak akan pulang ke Sweden sendiri, karena mungkin dia juga akan nyasar kalau jin korin itu pulang ke sana gitu. Jadi lebih baik dia stay di sini dengan kesendiriannya. Mungkin kalau masih posisi seperti dulu, saya bisa tunjukin makamnya. Ini makamnya udah menjadi sebuah ruko. Beton ya Ki ya. Oh, ini makin ini sih. Dia karena mungkin dibicarakan ya. Dia makin seperti ayo bahasa gitu kayak dari tadi sensasinya adalah teman-teman Smart People semuanya merindingnya itu satu badan nih. Jadi kayak dan mencoba masuk gitu. Dan alhamdulillahnya enggak gitu. Insyaallah enggak. Mas Didra aman enggak kira-kira? Tadi Mas Didra kayaknya ada ini ya. Aman. Cuman kalau aku tadi dapet cuman namanya agak sedikit random. Ternyata enggak sama. Kalau aku kebayang ada Maria Magdalena. Enggak, bukan lah. Kalau itu kan Spanyol. Kalau Maria Magdalena aku enggak tahu tadi. Itu yang saya tunggu pecah. Iya, jadi juga terima kasih. Langsung bubar. Iya. Itu tujuan saya. Bagus. Saya dari tadi nyari bom apa ya gitu kan. Iya. Bagus. Dan teman-teman Smart People pastinya juga
semoga bisa ada info-info positif, nilai-nilai yang bisa diambil dari channel hari ini dan video hari ini. Betul. Dan mungkin tadi juga kejadian Mbak Mauris mengingatkan kita juga untuk tetap masih bersilaturahmi dengan yang hidup juga yang mati sudah meninggal ya. Betul. Karena memang antara manusia dan jin, walaupun itu jin adalah jin horin, ya kita sama-sama mengisi bumi ini, mengisi saling menghargai, tidak saling serang-serang. Kita ada setan sembarangan kita tangkap untuk kita musnahkan, itu nggak kayak begitu. Nggak gitu, kita saling menghargai. Dia juga makhluk hidup, makhluknya Allah. Dia tidak mengganggu, ya kita jangan mengganggu. Gitu aja. Makasih Ki Adek, dan mungkin Om Semar ada tambahan. Jadi sebenarnya hari ini kita membuktikan sebenarnya kalau sama jin itu kita jangan pernah takut. Ya. Jadi karena makin takut, makin dibahas dia kan semakin mendekat dan semakin membuat kamu menjadi makin turun lah memakan energinya Anda. itu. Dan, jadi dibuktikan tadi dengan bercandanya Mas Didra, langsung buyar. Hilang. Memang karena sudah sampai situ saja dulu. Iya, bentar Mas Didra. Semoga dengan video ini juga ada mungkin ada rekan-rekan yang akhirnya bisa ketemu. Mungkin Ki Adek ada lagi? Enggak. Ki Adek seperti dapat info lagi nih. Enggak, aman. Enggak, dia cuman selalu kesedihan. Saya bilang udah nggak apa-apa, nanti kita kirimkan doa untuk beliau supaya lebih tenang. Terima kasih sekali lagi, dan Smart People jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Masih tunggu video-video kita selanjutnya. Ojodume Spesial Bandung. Akhir kata saya Didra Rashid. Om Semar, saya Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noto lihat benora kualat, noto rasa benora ciloko, noto